Aceh merupakan salah satu rangkaian rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Timur yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2025. Perkenalkan, saya Brantio, selaku Master of Ceremony, izin memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, kami sampaikan protokol Zoom bagi peserta yang mengikuti acara ini secara daring. Acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Yang kami hormati, terutama rektor senior kami, Bapak Prof. Nasir yang pernah hadir menjadi narasumber, Ketua Tata Akuntan Jawa Timur, Pak Prof. Sudi, terima kasih. Yang juga sahabat saya, Prof. Pujian Yati, selaku Ketua Akuntan Malang Raya, dan Bapak Ibu, kami atas nama keluarga besar Malang mengucapkan terima kasih. Karena biasanya kalau ketemu dengan orang akuntan yang ditampilkan adalah angka-angka. Saya hidup di desa, angka-angka itu bagi orang desa sangat menentukan hidupnya. Karena saya masih ingat pada saat SD tahun 70-an ada istilah nanggung. Setiap orang mesti beramal angka-angka. Di tahun 80-an ada bentuk yang kemudian itu ada mistik, jadi nilai 3 dari 8 dan seterusnya. Bahkan juga yang menjadi masalah barangkali kita renungkan, kenapa sudah ada akuntan tapi sudah WTP pun tahu-tahu ditangkap oleh para penegak hukum. Ini yang barangkali juga menarik untuk kita renungkan bahwa sebuah pertanggungjawaban akuntabilitas ya di dalam dunia akuntansi selalu dikaitkan dengan laporan masuknya, gimana proses dan keluarnya. Ini apakah sudah menyangkut saya sebagai orang sosial itu jangan-jangan ini tidak hanya disebabkan oleh kemajuan ilmu akuntansi, tapi mindset kita yang belum bisa mengikuti. Hasilkan angka, seringkali angka ini untuk perusahaan, untuk institusi, atau untuk keluarga. Sehingga ulang tahun 7 saja kalau bisa diambilkan dari sana. Problem yang dihadapi juga ada seorang itu bahwa itu lebih terang ya. Di tahun 80-an Burhan Legal, seingat saya dia juga seorang ekonom sekaligus sosiolog yang dalam bukunya tentang Asian Drama. Jadi kami ingin bahwa apa yang nanti dibicarakan oleh Bapak Ibu tidak hanya berhenti di ruang ini, karena kita semua punya tanggung jawab moral dan sosial, di mana nilai-nilai akuntansi yang dibutuhkan oleh masyarakat modern yang membutuhkan kejujuran ini juga merembes kepada bidang-bidang yang lain. Dengan demikian, jangan sampai ada kesan sudah dinyatakan WTP, tapi tidak sampai beberapa minggu pejabatnya itu ditangkap oleh aparat penegak hukum. Bahkan kami di Malang Raya pernah mengalami 3 kepala daerah, Bantu, Bupati Malang, Wali Kota Malang, itu bersama-sama dijemput oleh aparat penegak hukum. Bahkan DPRD-nya secara berjamaah, istilahnya Pak Rektor Senior suka yang 20 derajat pahalanya, yaitu berjamaah itu ditangkap. Ini jangan-jangan kalau kita renungkan karena teman-teman kita dulu nggak sempat didampingi oleh akuntan-akuntan seperti Bapak Ibu sekalian. Karena saya yakin kalau ini nanti bisa merembet ke luar, artinya menjadi nilai bersama bahwa akuntansi bagian dari akuntabilitas itu harus kita lakukan dengan baik. Tetapi apakah mungkin akuntabilitas kita lakukan kalau mentalitas kita masih penuh dengan feudalisme, sehingga
istilahnya Pak Rektor senior, semua tergantung doanya. Tapi kenapa orang Taiwan dan Jepang jarang berdoa, tapi kalau ada barang tertinggal nggak hilang. Jadi kita sering berdoa, tapi jangan kan tertinggal, di bawah aja kadang-kadang masih hilang. Akuntansi bukan ilmu baru, tetapi sangat menentukan transisi kehidupan dari masyarakat yang feodal kepada masyarakat yang demokratis. Karena dalam masyarakat feodal, pertanggungjawaban itu pada sang penguasa. Bahkan bagi mereka yang masih percaya dengan teokrasi atau kekuatan antikodratif, itu laporan itu kepada Tuhan. Tidak perlu ada laporan itu. Sebaliknya dalam masyarakat demokratis, akuntansi itu menjadi salah satu indikator bagaimana seseorang yang dapat amanah itu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan itu kepada publik. Tentunya dalam laporan yang bisa diverifikasi dan dicek oleh publik itu adalah akuntansi. Sehingga akuntansi menjadi sangat penting di dalam proses transformasi perubahan masyarakat dari masyarakat yang barangkali pertanggungjawabannya masih kepada elit atau penguasa berubah menjadi tanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itulah kita berharap mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman Ikatan Akuntansi Indonesia wilayah Jawa Timur ini tidak hanya di bidang akuntansi, tapi juga menyertakan teman-teman dari bidang ilmu lain, mulai dari manajemen, ilmu hukum, psikologi, ataupun ilmu politik dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa kita di Indonesia akuntansi sudah berjalan secara normatif, tapi secara substantif masih perlu dimaksimalkan, yaitu indikatornya laporan akuntansi yang baik, tetapi ternyata perilaku ataupun kegiatan itu secara substantif melanggar hukum. Yaitu contohnya ya tadi bahwa mereka yang sudah memperoleh laporan tanpa tetapi faktanya dalam waktu dekat di antara mereka ada yang masalah. Ini kan bukti bahwa akuntansi itu penting, tetapi mudah-mudahan akuntansi itu bisa berkembang menjadi bagian ilmu yang inklusif, yaitu bersinergi dan mendapat kajian yang sifatnya multidisipliner dan transdisipliner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan berkah Allah selalu menyertai kita. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Rektor Lintas Negeri Malang, yang saya hormati Ibu Prof. Puji sebagai Wakil Rektor merangkap Ketua IAI Komisariat Malang Raya, yang sama-sama kita hormati pembicara pada hari ini saya di UNER Prof. Muhammad Nasir, matur nuwun kepada Pak Rektor Puji dan Pak Nasir yang telah bersedia hadir untuk acara PPL ini. Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak-bapak dosen anggota IAI Malang dan IAI Wilayah Jawa Timur, dan saya juga mendapat informasi bahwa acara ini tidak hanya diikuti secara offline di ruangan ini, tapi ada sekitar 170 orang yang mendaftar online. Jadi acara ini adalah memang satu rangkaian dari acara rapat anggota IAI Wilayah Jawa Timur yang insya Allah nanti puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 13 Desember. Itu akan ada rapat anggota pada yang mengurus periode 2020-2025. IAI Wilayah Jawa Timur dalam rangkaian tadi menyelenggarakan 7 PPL. Dan ini juga sudah saya iklankan, ya, saya informasikan kepada ketua-ketua wilayah di
seluruh Indonesia yang ingin bergabung untuk ikut PPL tidak terbayar ini secara online, dipersilahkan. Mungkin sekedar informasi kepada para anggota atau yang hadir yang ada di sini, di wilayah-wilayah lain itu adalah pemenuhan SKP. Bapak Ibu yang ada di Jawa mungkin sangat mudah atau memperoleh SKP, berapa 30 SKP setiap tahun, tapi teman-teman yang ada di wilayah lain kadang-kadang merasa kesulitan untuk itu. Karena itulah ini kami iklankan di seluruh wilayah seluruh Indonesia agar siapa yang berkenan hadir untuk ikut PPL ini, ya untuk nambah-nambah SKP. Kalau 4 setiap PPL itu ada 4 SKP, kalau 7 kali PPL sudah 28, tinggal nambah 2 sudah terpenuhi 30 SKP. Nah, pada PPL kali ini yang pertama, dalam seorang tadi kami mengundang Prof. Maman Asih yang sudah sangat berpengalaman apalagi dengan topik data driven organization. Beliau adalah rektor UNER, kalau yang sekarang kan penggantinya katanya begitu ya. Rektor UNER yang berhasil meningkatkan ranking UNER dari ranking 600-an sampai yang terakhir adalah 287. Dalam 10 tahun bisa menaikkan 400 loncatan 400 ranking itu sudah suatu kerjaan luar biasa. Nah, untuk itulah kami mengundang, mungkin nanti ada sebagian yang akan beliau sampaikan ya gimana sih caranya menaikkan itu, mungkin dan bagi teman-teman yang juga bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor bahwa akuntansi itu urusannya dengan angka. Namun dalam 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir ini kita sudah punya program yang tertulis di sana adalah See Beyond the Numbers. Jadi jangan hanya melihat angka saja, ada sesuatu di balik angka itu. Itulah yang sedang atau mulai kita lakukan, bahwa ada sesuatu di belakang angka. Jadi itulah perkembangan ilmu akuntansi, tidak hanya bicara debit kredit saja, tapi juga sudah berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain. Baik dari ilmu psikologi, kita mengenal ada akuntansi keberlakuan, tidak mungkin kalau beliau saya kolaborasi dengan fakultas kedokteran itu kita mengenal ada akuntansi forensik gitu ya. Dan kedokteran ada forensik ya, ini akuntansi forensik mungkin kolaborasi antara akuntansi dengan kedokteran itu. Jadi itulah Bapak sekalian yang saya hormati, baik yang hadir maupun yang online. Selamat mengikuti PPL ini, mudah-mudahan yang diberikan oleh Prof. Nasir nanti itu akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jadi di dalam itu para anggotanya itu ada kewajiban untuk mengumpulkan kredit poin. 1 tahun itu harus 30. Kalau sampai 3 tahun misalnya tidak memenuhi, misalnya 1 tahun nggak sampai 30, itu akan dilihat dalam 3 tahun. Maka nanti sertifikat CE-nya bisa dicabut. Karena itulah bagi anggota wajib untuk mengumpulkan SKP tadi itu. Nah, dengan PPL ini kami menghitung, biasanya ada hitung-hitungannya. Kalau misalnya kegiatan sekian jam, maka PPL-nya poinnya berapa. Jadi kali ini kita 4 SKP. Jadi, kemudian di IAIB Jawa Timur ini nanti akan ada pergantian pengurus ya tahun 13 Desember. Pengurusan saya sudah berakhir, jadi nanti akan ada rapat anggota lah. Kami ingin memberikan bermanfaatan pada anggota bagi yang SKP-nya belum cukup. Sehingga dengan kami menjalankan 7 kali PPL dari mulai ini adalah hari pertama 15, nanti ada lagi tanggal 20, 22, 30 sampai dengan 13 Desember. Jadi kalau 7 kali 4 kan sudah 28. Jadi coba 3 kurang 2 lagi sudah cukup. Nah, untuk ini mungkin perlu saya jelaskan bahwa untuk IAI wilayah yang ada di Jawa itu relatif mudah lah untuk membuat KPL, karena misalnya IAI wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu sering sekali menggunakan KPL seperti ini. Tapi bagi yang di luar wilayah itu, misalnya Indonesia Timur atau mana, kita punya 34 IAI wilayah.
itu sangat kesulitan. Saya ngobrol-ngobrol dengan para ketua wilayah itu kadang-kadang dapat curhatan kami susah dapat SKP gitu, sehingga dalam dalam periode ini saya bilang kita selenggarakan aja, terus saya tawarkan kepada IAI wilayah lain, monggo silahkan IAI wilayah dari mana-mana untuk bergabung. Tadi saya mendapat laporan dari panitia, sekarang yang online itu ada 170, itu ada yang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari mana-mana. Luar Jawa semua. Ya, alhamdulillah itulah yang menjadikan ide untuk PPL karena kami ada PPL bayar dan tidak berbayar. Nah, itu yang ini kami berikan 7, mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman khususnya yang luar Jawa. Jadi Pak, pentingnya data driven organization dan strategic perform management system ini apa Pak, sehingga menjadi salah satu topik ya, penting ya, bahwa dalam semua keputusan strategis itu pasti membutuhkan data tadi ya, dan data itu pasti harus dimaknai. Nah, kadang-kadang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Rektor, data yang sama kalau dilihat oleh dua orang yang perspektif berbeda bisa menghasilkan keputusan yang berbeda. Nah, ini kita pakai data driven adalah bahwa untuk pengambilan keputusan strategik dan lain-lain kita menggunakan basis data. Nah, datanya yang akan kita pakai. Saya kira itu apa yang disampaikan oleh Prof. Nasih adalah itu topiknya. Sudah zamannya AI ya, Artificial Intelligence, dan itu memang beberapa tahun yang lalu itu ada semacam rumor bahwa profesi akuntan akan tergantikan oleh robot, gitu, oleh AI. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi karena apa? Akuntan juga berubah dinamis kan, bahwa kami menganggap bahwa AI itu bukan musuh tetapi itu adalah alat. Jadi di dalam kurikulum pun sekarang sudah dirubah, ada desain kurikulum, di ada Bodega ya, di masing-masing fakultas ekonomi sudah mengadakan perubahan kurikulum yang berusaha untuk merangkul AI itu sebagai bagian dari tools yang harus dimiliki, sehingga akuntan nanti tidak hanya sekedar pekerjaan klinikal tulis menulis, tapi tulis menulisnya mungkin bisa diganti oleh AI, tapi pengambilan keputusan sama etika itu yang tidak ada di AI. Sehingga beberapa mata kuliah kita desain kurikulumnya di redesign lagi bahwa kita memperkuat di value etika dan juga kemampuan untuk mempergunakan AI itu sebagai alat, bukan sebagai lawan gitu. Prodi-prodi akuntansi sudah banyak melakukan renewing kurikulum. Saya kira sudah ya, karena itu isu itu kan sudah berapa tahun, 5 tahun yang lalu ya. Beberapa akuntansi memang peminatnya menurun, tapi setelah 2 tahun kalau nggak salah, kemudian kita berusaha untuk meredesain gitu, ngomong-ngomong teman-teman akuntan, akhirnya ya kuncinya adalah redesain kurikulum agar jangan menganggap AI itu ancaman, tetapi itu adalah alat yang harus, karena kita itu manusia ya, katanya kan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Jadi kalau kita bicara pengambilan keputusan adalah judgment, pertimbangan itu pasti ada di manusia. AI itu hanya alatnya saja. Ini loh ada alat itu lah, judgment di kita. Dan semua entitas sekarang kan membutuhkan juga ya, mulai dari desa sampai dengan Pemda, kemudian perusahaan, gitu kan semuanya membutuhkan akuntansi. Gitu ya. Sempat ada yang turun Prof ya, adanya isu AI itu ya, minat. Oh iya, kira-kira 5 tahun yang lalu deh. 5 tahun yang lalu itu peminatan jurusan akuntansi itu menurun. Tidak hanya di Surabaya, seluruh Indonesia. Saya banyak berdiskusi dengan teman dari UI, UGM sama. Jadi peminat jurusan akuntansi turun gara-gara ada rumor bahwa nantinya akuntan akan padahal bisa diganti apa? Itu yang sudah clerical, kasir misalnya. Sekarang nggak perlu lagi kasir, wis kayak net pakai barcode sudah selesai kan? Itu bisa diganti. Tapi ketika kita mengambil keputusan, apa bisa? Komputer menggantikan itu kan nggak mungkin. Penyerahan cindramata pertama dari Universitas Negeri Malang ke narasumber. Oke, dokumentasi bisa saya ambil alih dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya penyerahan cindramata dari Ikatan Akuntan Indonesia. Oke.
Selanjutnya penyerahan cindramata dari Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur ke Universitas Negeri Malang. Baik, dokumentasi bisa saya ambil dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Serta mungkin untuk seluruh peserta bisa kami persilahkan untuk maju dan menyesuaikan posisi karena kita baik. Baru ada di hari ini yang kita hormati dan banggakan bersama Prof. Basuki, Ketua IAI Wilayah Jawa Timur. Ini katanya rindu dengan semua anggota IAI Malang Raya. Saya haturkan terima kasih. Ini perwakilan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Malang Raya, Bapak. Ini ada dari Polinema, kemudian dari Brawijaya, Unmer, UIG, kemudian ada dari Macung, dari UMM, kemudian dari UNIDA, kemudian Kanjuruhan. Hampir di semuanya bisa hadir di ruangan ini, termasuk juga mahasiswa pasca sarjana dan ada adik-adik kita dari S1 yang juga ingin mendapatkan ilmu dari pakar terkait dengan data driven organization and strategic performance. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh Prof. Bas tadi, bahwa salah satu keberhasilan di dalam organisasi adalah bagaimana kita bisa mengolah data itu secara maksimal. Hampir di banyak perusahaan, di banyak organisasi, data ini tercerai-berai di beberapa unit yang ada. Nah, bagaimana data-data yang ada ini kemudian terkumpul dalam satu tempat dan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan strategis baik oleh perusahaan maupun organisasi. Nah, ini dibuktikan oleh Prof. Nasir selaku Rektor Airlangga mampu mendongkrak peringkat UNER secara internasional itu dari 600 ke 200. Kita berikan aplaus untuk dia. Dan salah satu kuncinya ternyata adalah di data driven organization ini. Nah, ini nanti kebetulan ini ada Wakil Direktur 1 dan 2 Polinema, Bapak, ada para dekan, kemudian ada di struktural di beberapa perguruan tinggi. Tentu ini kita tunggu kunci sukses UNER itu di mana sih? Iso dicontoh enggak sih? Kan gitu. Nah, ini nanti dikupas oleh Prof. Nasir bagaimana dengan kita selaku akuntan punya penguasaan terhadap data driven organization ini, dan ini akan menjadi strategic performance bagi organisasi kita untuk mencapai goal yang ditetapkan. Tanpa berpanjang lebar, kami berikan waktu yang luas kepada Prof. Nasir untuk menyampaikan materi sekaligus tip-tipnya, Pak, buat kami semua untuk bisa sukses bareng seperti halnya Airlangga. Terima kasih. Ya, baik, gitu ya. Ya, dekat dengan tulisan juga, kalau nanti agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dan rekan-rekan akuntan semuanya yang saya hormati dan berbahagia. Prof. Basuki sebagai ketua wilayah, untuk kawan-kawan semuanya termasuk. Syukur alhamdulillah sudah lama saya nggak ke UN gitu. Ke UN terakhir saya dijamu durian satu kolbak ya. Nah, kenapa kok bersedia menjamu sedemikian banyaknya? Karena pasti dari pertimbangannya pasti.
pertimbangannya adalah pasti makan nggak kakek, masa disediakan kakek paling ganteng, dan satu kalau makan paling 1-2 udah selesai, dan itu kami bersyukur untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini bertemu di UN dengan kawan-kawan angkutan seluruhnya untuk berbagi sesuatu. Ya, termasuk saya juga banyak belajar dari, ya terpaksa belajar gitu. Gak nyangka kalau kemudian Prof. Basuki menugaskan siapa tulisannya soal sih kan, flyernya udah ada, masa kalian nggak mau ya susah, terpaksa mau lah ya. Terpaksa mau untuk sini. Mohon izin untuk ya bukan apa-apa. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan beberapa hal yang menurut saya sangat-sangat menarik, dan juga ada banyak gitu kan hal yang kurang lebih sama. Kawan-kawan pasti sudah sangat sering mendengar dan melihat gitu kan, kalau misalnya ada informasi di perempatan di sini, perempatan jalan Bandung, perempatan apa tidak? Perempatan ya, jalan Bandung, nanti ada polisi, itu kira-kira apa itu mau ngapain? Ya. Ada loh, ketika diberitahu informasi kan ada polisi, ya saya nanti akan terus saja meskipun nggak pakai helm, tapi kemudian pura-pura bisu, pura-pura tuli, akhirnya malah dapat uang gitu. Nah, datanya sama, benar. Datanya sama bahwa di perempatan sana ada polisi yang siap untuk melakukan operasi apapun, kan. Tapi kemudian responnya pasti kemudian sudah sangat-sangat berbeda, karena apa? Karena semua punya ekspektasi dan punya tujuan yang kurang lebih berbeda. Artinya apa? Artinya kita kembali bahwa data termasuk dari profesi kita masing-masing itu ya tidak lebih, bukan tidak lebih. Itu seperti pisau. Pisau itu ada gunanya kali ya. Kalau pisau itu pasti ada manfaatnya. Bapak Ibu bisa ngiris gambar, Bapak Ibu bisa kupas mangga, Bapak Ibu bisa bikin daging menjadi apa dan seterusnya. Itu salah satu alatnya mesti adalah pisau. Tapi suatu ketika pisau dipegang oleh orang yang kemudian ya maaf selalu bilang ya, pisau ini justru dipegang oleh para penjahat. Jadinya adalah bahwa pisau digunakan untuk nusuk atau untuk membunuh seseorang, untuk begal, untuk lain-lain. Dan itu biasa di dunia ini semua ya gitu. Artinya adalah bahwa kita berada pada sebuah era, dan akuntansi dengan datanya itu ya menurut kami netral aja, karena dia hanya alat dalam itu, termasuk nanti alat untuk mengambil keputusan. Ceritakan yang pertama tadi adalah alat bagaimana seorang mendapatkan informasi dan kemudian mengambil keputusan. Oke, saya akan bisa manfaatkan situasi itu, gitu. Dia polisinya iba, maka saya harus pura-pura apa? Biar saya nggak kena ini itu, maka saya harus pura-pura atau ada yang kemudian balik lagi karena nggak pakai helm kemudian pinjam helm temannya dan seterusnya. Nah, itu bagian dari bagaimana kita memaknai sebuah data, sebuah informasi. Tapi dalam perjalanannya kita juga punya hal yang menurut saya sangat luar biasa. Kita semua paham bahwa akuntansi itu lahirnya dari ahli matematik, kan? Ya, dari ahli matematik yang kemudian memunculkan bagaimana matematika, angka dan lain-lain tadi bisa sampai pada sebuah, dan konsep dasarnya, informasi dasarnya atau pengertian dasarnya itu selalu dari dulu yaitu, dan itu bagus sekali. Sayangnya kadang-kadang kita nggak melihatnya di ujungnya. Orang hanya melihat kemudian di prosesnya. Yang ketika orang hanya melihat di prosesnya, maka ya sudah berhenti di. Nanti kita akan juga punya pengalaman yang sangat-sangat menarik bagaimana perjalanan dari akuntansi kita itu sampai di posisi sekarang. Yang orang kadang-kadang lupa adalah bahwa yang kita hasilkan itu adalah informasi untuk pengambilan keputusan semua via. Tidak pernah ada gitu kan, batasan bahwa informasinya adalah hanya untuk informasi operasional, enggak, atau informasi untuk jangka pendek, enggak. Jadi yang dihasilkan oleh proses akuntansi itu adalah untuk pengambilan keputusan oleh stakeholders terhadap perusahaan maupun terhadap apapun. Yang ini yang seringkali kemudian kita nggak pegang.
Yang ditakutkan adalah dalam prosesnya itu bahwa hasil yang seringkali masih menjadi fokus utama kita adalah laporan keuangan. Artinya adalah bahwa support untuk sampai pada proses pengambilan keputusan itu sementara dunianya berubah, ya. Dunianya sudah sangat-sangat berubah. Kalau dulu kita sudah sangat-sangat sering mendengarkan juga bahwa bisnis tahun 50-an, 60-an, 70-an itu gampang sekali, ya. Ya. Anda bisa bikin permen aja itu udah laku kemana-mana. Sehingga informasi yang dibutuhkan juga hanya informasi-informasi operasional yang mungkin berkaitan dengan efisiensi. Beranjak sedikit kemudian ada persaingan. Yang kemudian tanggapannya adalah mana yang lebih efisien, ya, dengan cost leadership misalnya, itu pasti akan lebih laris. Ya. Maka kemudian jadilah orang yang benar bisa beroperasi dengan lebih efisien saja, itu akan menjadi pemenang. Itu di tahun-tahun 70-an, 80-an. Ya. Ketika sekarang generasi demi generasi sudah berubah, tentu sudah berbeda lagi. Perusahaan-perusahaan zaman lampau yang dulu berjaya itu sudah pada berguguran, ya. Yang muncul adalah perusahaan-perusahaan baru yang kemudian justru menguasai dunia ini. Dan mereka yang menguasai itu adalah mereka yang mampu memanfaatkan informasi, bukan hanya informasi internal, tetapi justru informasi eksternal. Yang ini yang menurut saya menjadi hal yang sangat-sangat penting. Udah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang suksesnya bukan karena efisiensi, justru karena keberaniannya untuk merespon kebutuhan pasar yang terus mengalami perubahan. Ya. Kalau guyonan di kita ya, kalau kita dulu kan bikin warung-warung pecel ya masih oke lah, kan? Di zaman-zaman kita. Sekarang warung pecel udah enggak. Karena generasi Z ini udah ke situ, gitu. Diajak makan ke warung pecel udah gak mau, gitu. Ya maunya ke apa ya kan ya. Ya KFC. Oh KFC, kalau KFC yang itu yang gacoan, yang macam-macam, yang gitu-gitu ya lah, pokoknya macam-macam lah. Gitu. Nah ini ada perubahan-perubahan yang kemudian harus kita ya. Sementara kita misalnya hanya bisa bikin pecel, gitu. Yang kemudian nggak ada modifikasi sama sekali. Nah itu cerita. Bapak Ibu juga pasti sudah sangat paham, ya. Tapi nampaknya hari ini saya ingin kawan-kawan di akuntan juga melakukan beberapa gerakan yang menurut saya ya, seperti dulu gerakan waktu munculnya akuntansi manajemen, di mana perdebatan antara berkaitan dengan kehandalan data dan relevansi data itu menjadi perdebatan yang sangat-sangat luar biasa besarnya, yang kemudian memunculkan disiplin akuntansi manajemen. Nah, karena ada perubahan lingkungan, maka saya yakin rasa-rasanya juga harus ada gerakan bahwa yang disiapkan oleh sistem akuntansi kita sebagai decision support system itu mestinya juga harus mendukung, kan, untuk pengambilan keputusan strategis. Sehingga arahnya ke sana. Masih wilayah manajemen, tapi lebih tinggi lagi ya, karena kebutuhan datanya sudah pasti berbeda. Kalau hanya untuk efisiensi kita bisa melihat rasio-rasio, kita bisa melihat nanti varian dan lain-lain. Tapi ketika kita harus berbicara soal strategis, maka kita udah nggak bisa lagi hanya melihat tadi misalnya likuiditasnya seperti apa, profitabilitasnya seperti apa, nampaknya udah harus jauh ke depan proses analisis dan lain-lainnya. Terima kasih. Jadi yang pertama kami di Komisariat Malang Raya itu Sabdo Pendeta Ratu dengan apa yang dititahkan oleh wilayah, di mana ketika komisariat diamanai untuk pengadaan free PPL ya, dan kemudian kami melihat narasumbernya itu adalah Prof. Nasih dengan bahasan yang luar biasa, kami langsung bersuka ria gitu, karena kami memang ingin melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi dari best practice yang dilakukan Prof. Nasih selaku Rektor UNER yang sudah membawa UNER pada peringkat 200 dunia. Nah kemudian ketika kami share di grup komisariat, animunya cukup tinggi, di mana jumlah yang hadir secara offline ini adalah 110 orang peserta gitu ya, sedangkan yang hadir secara online itu 170-an.
peserta. Artinya bahwa di sini hampir 300 peserta yang mengikuti free PPL yang dilaksanakan di Komisariat Malangraya ini. Itu dari kampus mana saja, Bu? Hampir di semua kampus yang sudah bermitra dengan IAI wilayah Jawa Timur. Ada Brawijaya, kemudian ada UIN, Polinema, kemudian Unisma, UMM, kemudian ABM, Macung, Kanjuruan, Unida, UWG, tadi juga ada Unitri. Hampir keseluruhan perwakilan memang sekitar 4 orang per kampus gitu. Alhamdulillah. Ya, kalau kita gini kan akuntan kan juga harus update terus ya, dari ilmunya, apanya, termasuk pengalamannya. Tentu di bagian dari bagaimana kita mengupdate karena kewajiban ya, jadi kewajiban seorang akuntan itu untuk terus melakukan updating dari informasi, data dan pengetahuan termasuk pengalaman khususnya, dan ini ada bagian dari sana. Nah, kebetulan kemudian materi kali ini khususnya berkaitan dengan perkembangan terakhir bagaimana peran seorang akuntan pada era yang sangat-sangat luar biasa seringnya perubahan, ada disruption, kan? Ada buka, ada lain-lain yang saya pikir kawan-kawan akuntan juga harus memahami itu dan implikasinya bagi kehidupan sehari-hari. Kita sering sampaikan bahwa seorang akuntan itu harus mampu memberikan, yang pertama ya kalau posisinya dia sebagai penyedia informasi, berarti harus mampu menjelaskan informasi-informasi yang sangat-sangat relevan, dan itu bukan hanya informasi tahunan, itu bisa informasi yang harian gitu, karena perubahan-perubahan itu ya hampir tiap hari terjadi gitu. Kemarin si Trump bilang A, sekarang bilang B, besok akan bilang C, dan itu implikasinya sangat luar biasa. Dan oleh karena itu kemudian juga ini harus difahami sebagai bagian dari pekerjaan seorang akuntan, peran seorang akuntan untuk memberikan informasi-informasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, yakni perusahaan. Nah, itu yang kita coba dorong. Peran akuntan ke depan bukan hanya menyiapkan informasi dalam format laporan keuangan semata, menganalisis di bidang efisiensi dan seterusnya, tapi juga harus menyiapkan data-data pendukung untuk pengambilan keputusan strategis, mulai dari untuk nyusun Renstra sampai dengan mendeploy berbagai macam tujuan nanti ke produksi bagaimana, ke pemasaran bagaimana, ke ini bagaimana, itu dari Renstra yang sudah ada. Kalau ada perubahan pun kemudian harus mencari cara agar tujuan tetap tercapai, beloknya kemana, perubahannya di mana dan seterusnya. Yang diperkirakan nggak ada resiko untuk tidak tercapainya tujuan dari organisasi. Dan itu yang kita ingin dorong dan kembangkan, kesadaran untuk mendorong dan menyiapkan serta mensupport informasi dan data yang relevan dengan perubahan dan kemajuan, khususnya data-data strategis. Gitu aja sih. Ini berpengaruh signifikan tidak Pak dengan akuntan, seorang akuntan sebagai profesi, keberadaan AI Pak? Oh, sangat, itu kan bagian dari dalam tanda kutip barangkali saingan ya. Saingan dalam penyediaan informasinya kan. Ya itu berperan dan berpengaruh, dan tentu saja kawan-kawan akuntan juga harus punya pemahaman dan keahlian di sana. Sebenarnya kan itu mengadop pekerjaan akuntan, ngumpulin informasi dan seterusnya sehingga kemudian ya seorang akuntan pun sebenarnya mestinya perannya sampai ke sana untuk bisa tadi ya. Kalau oleh karena itu tentu ini menjadi tantangan kita tersendiri. Kemajuan sistem informasi kita juga menjadi kemajuan, menjadi tantangan tersendiri bagi dunia dan profesi akuntan, sehingga hemat saya ya akuntan juga harus mulai menyiapkan diri untuk berubah dan merespon perubahan-perubahan tersebut, khususnya berkaitan dengan teknologi, disrupsi, AI, IoT dan seterusnya.